Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ansari Muslim, Pranata Komputer Terampil dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Peserta Latsar CPNS Kabupaten Hulu Sungai Tengah Angkatan 3, Golongan 2, Kelompok 1 dengan NDH 10. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas individu pembelajaran agenda 1 dengan judul Analisis Isu Efektivitas Kinerja Individu berdasarkan tupoksi jabatan fungsional peranata komputer. Sebagai landasan utama, saya mengacu pada Permenpan RB nomor 32 tahun 2020, khususnya bab 4 pasal 6, yang menjelaskan bahwa tugas jabatan fungsional peranata komputer yaitu melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia. Selanjutnya dalam pasal 8 ayat 1 huruf A terdapat 15 butir uraian tugas peranata komputer terampil. Yang pertama, melakukan penggandaan data. 2. Melakukan deteksi dan atau perbaikan terhadap permasalahan yang terjadi pada sistem jaringan lokal. 3. Melakukan pencatatan infrastruktur teknologi informasi. 4. Melakukan pemasangan kabel untuk infrastruktur teknologi informasi. 5. Melakukan pemeliharaan perangkat teknologi informasi end user. 6. Melakukan deteksi dan atau perbaikan terhadap permasalahan perangkat teknologi informasi end user. 7. Melakukan perekaman data dengan pemindaian. 8. Melakukan perekaman data tanpa validasi. 9. Melakukan validasi hasil perekaman data. 10. Melakukan perekaman data dengan validasi. 11. Membuat query sederhana. 12. Melakukan konversi data. 13. Melakukan kompilasi data pengolahan. 14. Melakukan perekaman data spesial. Dan terakhir, 15. Melakukan uji coba program multimedia interaktif. Selanjutnya, dalam menganalisis efektivitas kinerja, saya melakukan proses identifikasi isu menggunakan metode APKL, yaitu aktual, problematik, kekhalayakan, dan layak. Sebelumnya, yaitu aktual adalah benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan. Problematik adalah isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks, sehingga perlu dicarikan solusinya. Kekhalayakan adalah isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Terakhir, layak, yaitu isu yang masuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Berdasarkan hasil scoring ditemukan 5 isu utama, dan dari hasil rankingan, isu yang paling menonjol adalah belum optimalnya proses kompilasi data pengolahan. Isu ini memperoleh total nilai tertinggi yaitu 19, menandakan bahwa masalah ini paling layak untuk ditindaklanjuti dalam peningkatan kinerja. Langkah berikutnya adalah melakukan analisis USG, yaitu urgency, seriousness, dan growth. Urgensi yaitu adalah seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Seriousness adalah seberapa serius suatu isu harus dibahas dan dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Selanjutnya growth yaitu seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Hasilnya menunjukkan bahwa kompilasi data pengolahan menjadi prioritas utama dengan skor tertinggi. Artinya jika tidak segera diperbaiki, masalah ini berpotensi memperlambat proses kerja dan menurunkan efektivitas kompilasi pengolahan data secara keseluruhan. Selanjutnya untuk menelusuri akar permasalahan, saya menggunakan fishbone diagram atau diagram tulang ikan. Terdapat 4 aspek utama yang mempengaruhi belum optimalnya proses kompilasi data, yaitu masih kurangnya ketelitian dalam proses entry dan kompilasi data,
Metode belum optimalnya pemanfaatan otomatisasi skrip fungsi dalam proses kompilasi data. Material belum tersedianya sumber data terintegrasi untuk kompilasi data pengolahan. Dan terakhir, mesin belum adanya tools digital otomatis untuk membuat kompilasi data pengolahan. Kemudian dari hasil analisis tersebut, saya mengusulkan beberapa alternatif pemecahan masalah, yaitu meningkatkan tampilan dan kemudahan penggunaan UI UX pada aplikasi agar proses input data menjadi lebih akurat dan efisien. Yang kedua, membuat kode sumber atau source code otomasi kompilasi data. Yang ketiga, membangun atau membuat database terintegrasi pada aplikasi. Dan yang terakhir, yang keempat, membuat aplikasi sederhana berbasis database yang terintegrasi. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan efektivitas kinerja individu maupun unit kerja dapat meningkat serta mendukung transformasi digital di lingkungan instansi. Terakhir, atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.